Mungkin fungsi itu dalam kegunaan kita maupun dalam peran-peran kita, ya. Dan kemudian disfungsi ini, peran yang salah, peran yang tidak maksimal, tanggung jawab yang tidak maksimal, yang mula-mula dialami oleh pribadi, oleh manusia seorang, oleh individu, mulai melebar, ya, dalam komunitas. Dan kita akan lihat komunitas apa yang paling pertama-tama akan kena disfungsi ini adalah namanya keluarga. Makanya nanti Bapak Ibu Anda perlu hati-hati. Nanti waktu kita bicara tentang yang disfungsi ini, kadang-kadang ini memper dengan namanya budaya. Betul Bapak Ibu ya? Kita sulit membedakan ini mana yang ini sebenarnya disfungsi dalam keluarga. Jangan-jangan ini hanya tradisi, jangan-jangan hanya budaya. Betul kami katakan seperti itu. Ya, apa yang kita anggap normal, mungkin itu sebenarnya adalah satu bentuk disfungsi. Kalau yang jadi standarnya apa? Kebenaran firman Tuhan. Walaupun penerapannya kita perlu lihat memang budaya masing-masing, ada caranya yang akan berbeda, konteks yang berbeda ya. Dan Anda sedang layani satu orang, dan Anda sedang kasih nasihat yang benar-benar masuk akal, yang betul-betul sesuai firman Tuhan, yang betul-betul akan membuat mereka keluar dari masalah mereka. Jangan kaget kalau anggota keluarga yang lain justru akan menentang. Dan kita akan dianggap sebagai apa? Pengganggu, pengacau, provokator, ya. Kita yang akan dimusuhi ya. Mungkin Anda pernah kalau Anda jadi pendeta jemaat, gembala sidang begitu ya, sedang mau melayani satu keluarga semacam ini, Anda justru dimusuhi satu keluarga karena Anda sedang mau masuk memberikan satu solusi yang benar, praktis ya, bisa membereskan mereka, tapi keluarga belum tentu mau. Karena ada yang harus dipertahankan, satu tadi image, tapi juga kadang-kadang strateginya. Mereka sudah terbiasa, ini kita bilang zona nyaman. Tapi satu keluarga, semakin keluarga ini disfungsi, Anda akan lihat, semakin pintar mereka akan memainkan peran-peran tertentu. Ada yang dependen, yang bermasalah, mungkin dia yang kecanduan, mungkin dia punya masalah emosi, masalah fisik. Tapi si dependent ini sebenarnya di dalam keluarga dialah yang kita bisa katakan sumber masalah. Misalnya yang jadi sumber masalah itu bisa apa? Bisa itu adalah si ayah yang misalnya pasif, diam saja, ya, tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah mau ambil inisiatif. Ada seorang anak yang kemudian dianggap troublemaker, pembuat masalah. Tapi ketika dia membuat masalah tanda kutip, sebenarnya dia hanya mencari perhatian, gitu ya. Kalau kita runut-runut, kenapa dia sedang cari perhatian? Dia sedang pengen mbok bapak itu mbok ngomong, gitu ya. Keinginan dia. Jadi si enabler adalah orang yang memelihara sistem. Walaupun ketika kita lihat apa yang dilakukan oleh yang enabler ini baik, ya, motivasinya juga mungkin baik. Si hero, dia seperti memberi kompensasi kepada keluarga itu. Yang bilang, ya memang dalam keluarga kita ini ada orang yang bermasalah. Tapi kita punya dia tuh, ya, yang sangat berprestasi. Ada yang harus bayar harga. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, yang bayar harga siapa biasanya? Si doer ini, si pelaku ini, si pekerja ini. Ini kalau jadi semut, dia semut pekerja. Yakinlah, dia orang yang biasanya bertanggung jawab, ya, mandiri. Kadang-kadang dia yang paling dewasa sendiri serumah, gitu ya. Ini belum tentu ini yang paling tua ya. Jangan-jangan ini anak yang paling kecil, tapi dia bisa melihat kekanak-kanakan di seluruh anggota keluarganya dan kemudian dia menempa dirinya jadi orang yang dewasa dan mandiri. Hero dan doer ini akan jadi orang yang paling stres karena sepertinya beban keluarga ditaruh kepada siapa? Kepada hero ini dan juga kepada si doer. Si putri kecil ya, atau si pangeran kecil, atau pokoknya ini satu orang yang bisa menjadi pemuasan kebutuhan emosi. Lost child, orang yang bingung, apa peran saya sebenarnya di keluarga ini? Sepertinya saya yang terbuang, sepertinya saya nggak punya lagi, nggak ada fungsi apa-apa. Sepertinya saya hilang dari keluarga ini pun nggak ngaruh tuh. Si kambing hitam yang tiap tahun atau kadang-kadang tiap berkelahi akan diungkit-ungkit terus gitu ya. Tuh bapakmu tukang selingkuh gitu ya misalnya ya. Diulang-ulang terus karena apa? Inilah dia. Jadi kambing hitamnya. Coba bayangkan ini seorang pribadi yang punya beberapa aspek dalam kehidupannya. Ada emosi, ada rohani, ada apa-apa gitu ya. Dan dalam beberapa aspek itu dia bertumbuh semakin baik. Tapi
Coba bayangkan kalau ada yang ketinggalan. Masih ada anak kecil di sini. Mungkin yang anak kecil itu mungkin apa? Emosinya. Rohaninya mungkin dewasa banget di situ ya. Tapi di sini emosinya masih kanak-kanak. Pernah ketemu dengan kondisi seperti ini? Ya. Jadi kita punya banyak aspek. Kita sudah belajar tadi dalam 2 sesi yang pertama. Ada banyak aspek dalam hidup kita yang dituntut untuk bertumbuh. Kadang-kadang kita merasa hebat, jago karena kita bertumbuh dalam hal-hal yang menjadi kekuatan kita. Jangan-jangan sebenarnya di dalam diri kita punya banyak anak kecil. Yang kalau lagi marah merajuk. Ya, yang kalau lagi pengen sekarang harus sekarang gitu ya. Ada yang gitu ya. Suami-suami biasanya ini ya, kalau istri-istri mungkin kok anakku kayak anak kecil gitu ya. Kok suamiku kayak anak kecil, kalau udah pengen sekarang, harus sekarang, kalau enggak bisa ngambek seminggu gitu ya. Ada anak-anak kecil di dalam diri kita.